Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dikoreksi orang yang mengatakan bahwa jiwa yang baik terdapat dalam raga yang baik. Mengapa demikian? Karena agama kita mengajarkan, ingatlah bahwa di dalam jasad manusia, di dalam raga manusia terdapat segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka baiklah semua jasadnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Itulah yang disebut dengan al-qalbu, yaitu jantung, yang lebih dikenal ya dengan istilah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu luang. Maka hendaknya sebagai seorang muslim bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita perhatikan, kita sebagai manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya bentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan kita lihat bahwa kalau kita perhatikan, manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, tidak lebih daripada itu. Jasad dan ruh yang membangun sehingga seorang itu dikatakan sebagai manusia. Maka kalau manusia terpisah dari ruhnya, ruh terlepas dari badannya, maka kita katakan orang tersebut telah mati. Dan kita sebut badan yang tergeletak tanpa nyawa adalah sesosok mayit. Ketika kita menyadari bahwa
manusia terdiri dari jasad dan ruh, banyak di antara kita yang hanya memperhatikan jasadnya. Di mana jasad itu memang memerlukan dan membutuhkan perhatian, butuh makanan yang baik dan bergizi, kulit membutuhkan perawatan, rambut juga demikian. Namun banyak manusia yang tidak memperhatikan susunan yang menyusun badannya, sehingga dikatakan sebagai manusia, yaitu kebutuhan akan ruh. Karena manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Manusia terdiri dari jiwa dan raga. Raga membutuhkan konsumsi. Raga membutuhkan makanan yang bergizi. Begitu pula dengan jiwa kita. Perlu dikoreksi orang yang mengatakan bahwa jiwa yang baik terdapat dalam raga yang baik. Mengapa demikian? Karena agama kita mengajarkan. Nabi SAW bersabda, "Ala fa inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat saluha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Rawahu Muslim. Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia, di dalam raga manusia terdapat segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka baiklah semua jasadnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Itulah yang disebut dengan al-qalbu, yaitu jantung, yang lebih dikenal ya dengan istilah hati. Dan kita ketahui bahwa apabila orang tersebut memiliki hati yang baik, maka jasadnya akan baik, sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pengertian dan pemahaman selama ini yang kita pegang, bahwa jiwa yang baik terdapat di dalam raga yang baik. Koreksi total harus kita lakukan. Justru raga yang baik akan tergantung kepada jiwanya. Dan jiwa yang baik akan menentukan jasad dan raga manusia itu baik. Ala fa inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat saluha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad, di dalam raga, di dalam badan manusia itu terdapat segumpal daging. Jika baik daging itu, maka baiklah semua jasadnya, baiklah semua badannya, baiklah raganya. Namun apabila rusak, maka rusaklah semua dan seluruh jasadnya. Kalau kita selalu memperhatikan kebutuhan kita akan makan, betapa hebatnya kita menyeleksi makanan yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Karena makanan tersebut tidak pas dengan selera kita, karena makanan tersebut tidak cocok dengan badan kita, di dalamnya ada kolesterol, sementara kita mengidap penyakit, maka tentu kita akan menyeleksi dan tidak akan mungkin menyantap makanan itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa makanan itu sangat berbahaya bagi kita. Begitulah manusia. Seorang wanita, begitu hebatnya dia merawat kulit dan wajahnya. Berapa uang yang harus dia keluarkan, berapa banyak dana yang harus dia keluarkan untuk merawat badannya. Sementara kita semua menyadari dan kita tahu bahwa jasad kita ini pasti akan hancur. Kulit yang tadinya kencang, kita tidak akan pungkiri, akan keriput. Gigi yang berbaris rapi, satu demi satu akan gugur.
Mata yang tadinya tajam melihat dan memandang, semakin lama semakin kabur. Tulang yang tadinya tegak berdiri, semakin lama semakin membengkok, keropos. Bahkan berapa banyak yang tidak bisa terfungsikan lagi. Kita yakin dan kita tahu semua itu pasti terjadi. Namun begitu hebatnya kita menjaganya, begitu hebatnya kita memeliharanya. Terkadang seseorang di dalam menjaga dan merawat badannya yang dia yakin pasti akan hancur, harus merelakan dirinya dengan menjual akidahnya. Seperti datang kepada paranormal, datang ke tempat-tempat yang dianggap bisa membuat awet muda, pasang susuk dan lain sebagainya. Manusia tahu bahwa dirinya membutuhkan makanan yang pas untuk dirinya. Manusia tahu bahwa dirinya membutuhkan konsumsi agar badannya tetap segar, agar badannya tetap sehat. Namun ketahuilah bahwa penyusun manusia itu tadi kita dengarkan bersama, tidak hanya merupakan jasad dan raga manusia, namun juga ada jiwanya, ada ruh yang terkadang di dalam agama, dalam hadis Nabi SAW atau juga dalam Al-Quran disebut dengan ar-ruh. Kadang juga digunakan dengan istilah al-qalbu, kadang juga diistilahkan dengan an-nafs, yaitu an-nafsu. Nah, istilah nafsu, kalau tidak diperhatikan dan tidak diberikan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh nafsu, maka ketahuilah nafsu pun akan berontak. Dan memang nafsu memiliki watak dasar, memiliki sifat dasar. Apa itu? Sifat dasarnya liar. Apa itu? Sifat dasarnya adalah selalu menyuruh orang untuk berbuat dosa. Sebagaimana dalam firman Allah surat Yusuf pada ayat ke-53, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Yusuf berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Yusuf, Allah berfirman, "Aku tidak melepaskan diriku dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh dan memerintahkan untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Maka ketahuilah, nafsu memiliki watak dasar, yaitu apa? Selalu menyuruh orang melakukan perbuatan dosa, selalu menyuruh orang untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Dan kita lebih mengenalnya dengan istilah nafsu amarah. Amarah dikata amarah, yaitu dari asalnya amirah, jadi amarah ala wazni fa'al, sighah mubalaghah, yang menunjukkan selalu dan banyak menyuruh orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka ketahuilah di sini bahwa nafsu kita, kalau kita biarkan, dia akan liar. Dan kalau dia liar, selalu menyuruh kerusakan kepada orang. Dan kalau sudah menyuruh kerusakan kepada orang, tangannya akan menjadi rusak, matanya juga demikian, mulutnya akan membawa keonaran di mana-mana, kakinya juga dipakai untuk berjalan dalam rangka melakukan maksiat. Oleh karena itu, para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa hati seseorang merupakan komandan bagi anggota tubuhnya yang lain. Anggota tubuhnya merupakan prajurit, tangan merupakan prajurit bagi hati, telinga adalah prajurit bagi hati, mulut juga demikian, dan anggota tubuh yang lain juga demikian. Maka mulut akan terfungsikan
sebagaimana kehendak hati. Demikian pula dengan telinga akan terfungsikan sebagaimana kehendak hati. Kaki dan tangan juga begitu. Maka kalau orang hatinya rusak, tangannya tentu akan rusak. Kalau hatinya rusak, matanya pun juga akan rusak. Kalau hatinya rusak, mulutnya akan rusak. Dan kalau sudah mulut rusak, maka dia akan banyak membawa kerusakan, rusak bagi dirinya dan juga rusak bagi orang lain. Bukankah kita tahu bahwa Nabi SAW bersabda, Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadih. Orang Islam adalah orang yang Islam lainnya selamat dari lisan dan dari tangannya. Maka di sini nafsulah yang akan menentukan baik dan buruknya jasad seseorang. Nafsulah yang akan memberikan kontribusi besar apakah orang itu menjadi orang yang mulia atau menjadi orang yang hina. Kalau nafsunya baik, jiwanya baik, insya Allah akan menjadi penenang bagi tangannya untuk senantiasa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Demikian pula dengan telinga. Kalau nafsunya baik, hatinya baik, qalbunya baik, telinga akan terfungsikan sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan mata, demikian pula dengan hidung, demikian juga dengan telinga, demikian juga dengan lisan kita. Semuanya akan terfungsikan sesuai dengan kehendak Allah apabila nafsunya terbimbing. Oleh karena itu, hendaklah kita memberikan nutrisi kepada nafsu kita, karena nafsu ini senantiasa menyuruh kita untuk melakukan keburukan-keburukan dan senantiasa menyuruh orang melakukan perbuatan dosa. Perhatikan bahwa nutrisi nafsu ya tidak lain adalah ketaatan kepada Allah, sehingga menjadi nafsu yang mutmainnah, menjadi nafsu yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang damai, wahai jiwa yang tenang, kembali engkau dalam keadaan ridha dan ridhai, ya. Dan masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Itulah nafsu mutmainnah. Bagaimana bisa mendapatkan an-nafsu al-mutmainnah? Bagaimana bisa mendapat hati yang tenang dan damai? Kedamaian pada zaman sekarang ini sangat diburu oleh orang. Dia berani membeli kedamaian dan ketenangan hati dengan berbagai macam harta yang dia miliki. Namun meskipun begitu besarnya harta yang dia keluarkan untuk meraih kedamaian hatinya, begitu banyaknya uang yang harus dia korbankan untuk mendapatkan kedamaian dalam hatinya, namun ketahuilah kedamaian semu yang ia dapatkan, kedamaian yang sejenak dan sebentar yang ia dapatkan, setelah itu dia akan mendapatkan kesedihan dan kesedihan. Karena apa? Kedamaian yang hakiki adalah yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah maka akan tenang hatinya. Dan akan kita dapatkan kedamaian dan ketenangan hati jika kita mau memahami apa yang diinginkan oleh zat yang telah menciptakan kita. Ketenangan hati dan kedamaian jiwa akan kita dapatkan apabila kita mau merenungi, mau tafakkur, mau tadabbur, mau mempelajari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hati dan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, dan akan dikatakan sebagai manusia jika terdiri dari raga, jiwa dan raga. Raga adalah jasad, jiwa adalah nafsu.
terkadang disebut dengan kata ar-ruh, terkadang disebut dengan kata al-qalbu. Maka kedua-duanya juga sama membutuhkan nutrisi. Jangan hanya kita memperhatikan badan kita sehingga kita memperjuangkan semaksimal mungkin. Kadang kita melakukan mati-matian untuk membela badan kasar ini, yang juga kita akan tahu akan hancur. Kulit akan keriput, gigi akan rontok, rambut juga akan rontok, mata akan kabur. Namun perhatikan jiwa kita, nafsu kita membutuhkan nutrisi, dan nutrisinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nutrisinya adalah kita memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dibutuhkan nafsu tidak lain adalah perkara-perkara yang Allah perintahkan dan perkara-perkara yang Allah larang. Dan itu semua bisa kita dapatkan dalam majelis ilmu yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang berjalan, barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Saudara ingin bahagia hidup dunia? Ingatlah, penuhi kebutuhan nafsu. Jangan hanya penuhi kebutuhan badan, penuhi kebutuhan jiwa, penuhi kebutuhan hati kita, dan akan terpenuhi kebutuhan hati kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap jiwa kita akan tenang kalau kita hanya memenuhi kebutuhan perut, kebutuhan badan kita. Jangan kita harap mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini kalau kita hanya membiasakan badan kita untuk rohah, istirahat di tempat-tempat rekreasi. Setelah itu yang adalah kepenatan, masalah akan kembali. Namun kalau jiwa kita sambung, kita hubungkan dengan yang menciptakan jiwa, dengan yang menciptakan badan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan yang hakiki akan kita dapatkan. Dan ketenangan yang hakiki akan didapati oleh manusia kalau dia mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian hati akan diraih kalau dia mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan kalau dia bersedia untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang-orang yang hanya bisa memuaskan raganya, memuaskan apa yang diinginkan syahwatnya. Apa yang ada, hati nuraninya tidak akan bisa ditipu bahwa dia telah melakukan dosa, bahwa dia telah melakukan kesalahan. Hati nuraninya tidak akan bisa ditipu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan itu tidak akan membawa ketenangan kepadanya, dan tidak akan bisa membawa kepadanya yaitu kelezatan, kecuali kelezatan yang menipu, kecuali kelezatan yang sebentar. Maka saudara sekalian, saudaraku yang aku cintai karena Allah, hendaklah kita ketahui bersama bahwa badan kita manusia itu terdiri dari dua unsur yang sangat penting, yaitu jiwa dan raga, yang masing-masing membutuhkan nutrisi yang harus dipenuhi. Badan butuh makanan yang bergizi, jiwa kita membutuhkan makanan pula, dan makanan yang bergizi bagi jiwa kita tidak lain adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan bisa akan kita dapatkan dengan apa? Dengan mengetahui apa yang Allah kehendaki, apa dan larangan, apa yang Allah larang kepada kita, semuanya bisa kita dapatkan dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengetahui apa yang Allah kehendaki. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, akan dipahamkan agama. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, akan dimudahkan memahami agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.